wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Meiska Griselda Syarana Mual SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Patimura. Dengan nomor induk mahasiswa 2023 491083 dan nomor peserta UKG 2016 9975 1479. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Pada kali ini saya akan melakukan pembelajaran bersama siswa kelas 11 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Pertanian Pembangunan Provinsi Maluku dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran materi operasi matriks. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen untuk dapat memberikan masukan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Ketua kelas, Cynthia. Berapa orang tidak ada hari ini? Semua ada Ibu. Momen lebih baik. Iya, semua hadir hari ini ya, luar biasa kelas 11 Orti. Nah, bagaimana? Hari ini kabarnya semuanya sehat? Sehat, Ibu. Jadi, udah kelihatan kurus sekali. Kenapa? Ada yang kurang? Iya. Oke kelas, sebelum kita dalam pembelajaran hari ini, Ibu minta semuanya tolong lihat di kalian punya bawa meja itu, lalu diangkat sampah. Lalu diangkat, lalu disimpan. Setelah ini kita, Anda coba boleh buat apa juga. Bisa ya? Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, saya minta Laras membawakan kita dalam doa. Silakan Laras. Ya, terima kasih Laras. Sudah mulai membawakan kita di dalam doa. Iya. Ya, baik kelas 11 hortikultura. Minggu kemarin kita sedang mempelajari tentang materi matriks ya. Ya, Ibu. Untuk itu saya ingin mengulas kembali apa yang telah dipelajari pada minggu kemarin sebagai tanda persiapan Anda belajar di hari ini. Nah, sekarang semuanya perhatikan di depan. Iya. Siapa tahu gambar di depan?
menggali informasi dengan benar. Saya ulangi, tujuan yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan operasi matriks melalui diskusi dan menggali informasi dengan benar, ya, dengan benar, ya. Dan kedua, tujuan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah melalui diskusi dan menggali informasi dengan benar. Jadi yang pertama, Anda harus tahu menyelesaikan operasi matriks, kemudian Anda mampu menerapkannya dalam menyelesaikan masalah-masalah kontekstual. Bisa, ya? Nah, ini menjadi sebuah motivasi yang baik buat Anda. Kenapa? Ketika Anda mampu menguasai operasi matriks, hal ini sangat mempunyai peranan yang penting, ya, bagi Anda punya masa depan ke depan. Kenapa disampaikan demikian? Karena operasi matriks dalam penyebarannya dia mempunyai peranan penting dalam Anda punya muatan-muatan kompetensi kalian yang Anda belajarkan. Nah, misalnya contoh, ketika Anda ada dalam proses pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan, misalnya kewirausahaan berarti di situ ada menganalisis hasil analisis usaha, ya. Nah, di situ Anda dapat menggunakan operasi matriks sebagai bentuk-bentuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan demikian sangat penting operasi matriks ini dipelajari dan dikuasai oleh kalian sebagai peserta didik. Bisa, ya? Mengetahui kemampuan awal kelas 11 seperti dalam mempelajari apa itu operasi matriks, saya akan melakukan tes awal. Nah, silakan kalian punya HP Android, boleh di scan di bar yang ada di depan. Boleh di scan kode QR yang di depan. Lalu silakan kerjakan soal tes awal yang diberikan. Ya. Jangan lupa identitasnya di masukkan, ya. Silakan, waktu pengerjaan hanya 2 menit. Waktu pengerjaan. Anda perhatikan sebuah masalah yang disajikan di depannya. Silakan disimak masalahnya dengan baik, dicermati dengan baik. Kemudian dalam masalah itu apa yang saya temukan? Bisa dimengerti? Bisa, Bu.
untuk menampilkan hasil pekerjaan yang sudah disediakan di depan. Oke kelas? Siap? Siap. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kita dijawab dulu. Ya, semua perhatikan di depan. Kelompok 1 akan menjelaskan tentang bagaimana membentuk sebuah matriks A. Ya, matriks A di situ dalam soal disampaikan adalah matriks penjualan ya. Penjualan pada periode pertama. Disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Menjadi kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Ya, jadi teman-teman berdasarkan tabel A. Kelompok 2. Kelompok 2 punya matriks berbeda. Masih sama. Oke, kelompok 3. Sama, Ibu. Kelompok 4. Sama, Ibu. Ya, dengan demikian apa yang dikerjakan oleh teman-teman dari kelompok 1, karena memang yang diminta matriks A adalah matriks yang terbentuk dari periode penjualan produk pada periode pertama ya. Ya. Dengan demikian yang dikerjakan oleh kelompok A sudah tepat sekali. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Ya, disilakan kelompok 2 dari dan teman-teman bisa. Apakah ada pertanyaan? Ada. Semuanya perhatikan dari pekerjaan yang dikerjakan oleh teman-teman dari kelompok 3, mereka sedang menjumlahkan matriks A dan matriks B. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Ya, disilakan dari Ya. kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bertanya. Yang di sini saya ingin tanyakan gimana sih penjumlahan matriks A dan matriks B? Bagaimana cara menjumlahkannya? Ya, terima kasih atas kesempatan. Yaitu bisa ditambahkan dari pertama kita ada dari kolom pertama 50 ditambah 30 dengan mendapatkan hasil 20. 50 pada matriks A Pada ditambahkan. matriks pertama ditambahkan Oh ya, dengan seterusnya. dan seterusnya. Oke, dari kelompok tadi yang mau menambahkan? Yang ada Ibu. Singkat juga. Dari kelompok 4 juga? Silakan dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Silakan. Hasilnya apa boleh bilang pertanyaan boleh? Ya, bagaimana cara menjumlahkan antara matriks A dan matriks B? Bagaimana sistem penjumlahannya itu gimana sih? Iya, Supaya kita juga bisa paham nih. Ya mungkin kita jadikan sudah di sini ya, jelaskan sini Bapak. Ya, siap. Atau pertama yang satunya itu apa bagaimana? Apakah akan cerita atau sih? Jadi katanya Ulang. akan katanya bisa melakukan penjumlahan, katanya pertama atau tidak apakah yang manajemen itu akan cerita dan yang kedua akan mohon itu apakah sama? Ya. Jika dua itu sudah bentuk syarat maka bisa kita lakukan penjumlahan matriks. Itu saat apakah bisa manajemen? Ya, mungkin kita bisa jelaskan di depan mana yang disebut dengan ordo, mana yang disebut dengan matriks. Kita bisa memahami materi ini. Baik, semuanya perhatikan. Jadi berarti Dari kelompok menyatakan bahwa bisa diperkirakan apabila ordo sama. Tadi saya bilang ordo itu apa? Ukuran. Ya. Oke, mungkin kenapa bisa disebut ordo atau kenapa dinyatakan sama itu mungkin baru bisa jelaskan. mengingat konsep baru jadi. Oke, yang apa tanya akan bagian ataupun cara penjelasan
Yang kata harus lihat pertama itu akan bersyarat ada dua. Nah, kalau dari beta, yang pertama itu contohnya apakah elemen-elemen itu kan cerita. Dan yang kedua, atau harus lihat apakah ordo sama. Oke, jadi pasti pertama lo tanya yang dimaksud elemen cerita dan ordo sama ini apa bagaimana? Oke, buat kata ini akan elemen akan cerita kok nama 50 akan tambah 30. Ini betul tadi bahwa di sini tambah yang di muka sini. Kemudian yang ini akan tambah di sini, betul tak? 75 tambah 80. Kemudian ordo sama. Kata saja ini kalau teman-teman tuh ada yang tahu ini ordo berapa kali berapa? Ada yang tahu jumlahnya berapa kali berapa? Oke, bagus, baik sekali. Jadi ini ordo 3 kali 3. Iya, 3 kali 3 kali 3. Bisa terlihat ini akan ada 3 baris. Baris ini akan ke sini, akan mendatar 1, 2, 3. Dan akan juga dua ada total 3, 1, 2, 3. Jadi maka dapat disebutkan ordo ini adalah ordo 3 kali 3. Oke, mungkin itu dari beta. Teman-teman bisa? Iya, iya. Baik sekali ya pekerjaan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa coba untuk kelompok. Tadi yang dikerjakan oleh teman-teman ini adalah matriks A. Matriks A itu didapat dari penjualan pada periode pertama. Nah, sudah. Kemudian matriks B diperoleh dari penjualan periode kedua. Selanjutnya, untuk poin C itu diminta penjualan pada periode untuk kedua tahun atau 2 periode. Dengan demikian, berarti didapat dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Ya, jadi, nah ini ya matriks A dijumlahkan dengan matriks B seperti yang dikerjakan tadi oleh kelompok 3. Ya. Jangan lupa tadi disampaikan oleh teman persyaratan penjumlahan dan mengurangkan matriks. Tadi tidak disampaikan oleh kelompok 3 ya, oleh teman-teman. Ada 2 persyaratan yang harus dilihat. Yang pertama, ordo matriksnya harus sama. Ya. Yang kedua, kita jumlahkan dan kurangkan elemen-elemen yang letaknya sesuai. Jadi kalau misalnya dia posisi di A pada matriks 1, dia juga posisi di A pada matriks yang kedua. Gitu ya? Kemudian yang posisi B dijumlahkan dengan posisi B pada matriks kedua. Jadi Anda perhatikan yang letaknya sesuai. Ya? Kalau ordo sama berarti letaknya pasti sesuai. Kalau ordonya berbeda berarti tidak bisa dijumlahkan. Itu catatannya. Perhatikan. Nah selanjutnya untuk poin yang bagian D. Di sini diminta Anda menentukan nominal penjualan. Nah, nominal penjualan dari periode selama 2 tahun ya. Nah, di sini hasil penjualan dari periode kedua tahun dikalikan dengan jumlah harga. Dan jumlah harga dari produk 1, produk 2, dan produk 3. Nah, hasil kalinya didapat matriks yang berordo 3 kali 1. Oke. Nah selanjutnya saya minta semuanya perhatikan di depan. Kita mencoba untuk menyelesaikan satu bentuk operasi penjumlahan matriks ya. Perhatikan di depan semua. Oke. Nah di sini diketahui matriks A dengan elemen-elemen 2, 3, 1 dan negatif 5. Matriks B 4, 8, 4, 8, 6. Nah, di soal dimintakan A tambah B. Dengan demikian angka pertama yang tadi harus dilihat adalah ordo sama atau tidak? Sama. Ya? Ordo matriks A 2 kali 2. Ordo matriks B 2 kali 2. Ordonya sama ya? Sama. Ya, oke, berarti kita bisa jumlahkan. Silakan ditulis 2 ditambah matriksnya 2, 3, 1 minus 5. Kemudian
4, 8, 6, dan negatif 1. Silakan dijumlahkan elemen-elemen yang letaknya seletak. Ya. Berarti yang pertama 2 tambah 4. Yang kedua 3 tambah 8. 1 tambah 6. Negatif 5. Oh ya, negatif 5 tambah negatif 1. Baik, sama dengan 2 tambah 4, 6, 11. Kemudian 1, 7, negatif 6. Baik, ya. Ini adalah hasil penjumlahan dari matriks A tambah matriks B. Ini jawabannya ya. Ya, Oke, bisa ya? bisa. Penjumlahan dan perkalian bentuk matriks. Oke, demikian. Ada yang bisa sampaikan buat kita semua di saat ini terkait dengan operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian matriks. Ada yang bisa sampaikan buat kita semua di saat ini penjumlahan matriks itu yang seperti apa? Silakan. Bagaimana matriks itu bisa dijumlahkan dan dikurangkan? Dari kelompok ada yang bisa? Silakan. Kelompok 2. Bagaimana tadi pertanyaannya? Matriks bisa dijumlahkan dan dikurangkan apabila Saya ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu, matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila yang pertama elemen-elemennya seletak dan yang kedua ordo dari matriks tersebut sama. Oke. Ya Bu, Itu yang pertama terkait dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks. Baik sekali Alfon, terima kasih. Siap. Ada lagi yang mau saya yang mau sampaikan? Penjumlahan dan pengurangan bentuk matriks. Itu ya persyaratan untuk menjumlahkan dan mengurangan matriks bisa dijumlahkan dan dikurangkan apabila ordo sama. Nah ini kesimpulan kita yang pertama ya untuk pembelajaran hari ini terkait dengan operasi matriks khusus pada penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya untuk perkalian. Nah untuk perkalian matriks sendiri dia juga punya persyaratan sama dengan penjumlahan ya. Nah kalau perkalian matriks itu dia punya persyaratannya dua matriks bisa dikalikan apabila kita perhatikan apabila banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Saya ulangi, dua matriks bisa dikalikan apabila banyak kolom pada matriks yang satu atau matriks A sama dengan banyak baris pada matriks yang kedua. Itu persyaratannya. Kalau misalnya tidak sesuai berarti tidak bisa dikalikan. Itu menjadi perhatian ya. Menjadi perhatian untuk Anda ketika mau mengalikan. Nah itu yang pertama, yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu adalah cara mengalikan matriks. Di sini elemen-elemen hasil kali kedua matriks diperoleh dengan menjumlahkan dari hasil perkalian elemen-elemen baris pada matriks pertama dan kolom pada matriks kedua. Gitu ya? Jadi itu terkait dengan operasi matriks khusus untuk perkalian dan juga penjumlahan. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan terkait dengan pembelajaran hari ini. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks bisa dimengerti? Bisa. Kalau perkalian matriks bisa? Bisa Bu. Oke, baik. Kalau semuanya sudah dimengerti dengan baik, saya minta semuanya kembali ke kelompok masing-masing. Dulu seperti semula. Kita penjumlahan dan perkalian dipersilakan untuk Anda mengakses link di depan, kemudian dikerjakan soalnya, lalu dikirimkan untuk saya sebagai penilaian dari hasil pembelajaran saya.
apa itu? Jadi pembelajaran hari ini menurut Kesia gimana? Pembelajaran hari ini menurut Kesia tenang, ya. Kalau dari kelompok ini menarik ya, kelompok ini ya, menyenangkan kelompok 4. Ya, biasanya setelah ATPH ini materi pertemuan lanjutan ya. Silakan dipelajari di rumah. Kemudian ya, determinan dan inverse. Ya, itu sudah pembelajaran di hari ini. Saya mintakan seorang Sandro ya. Mari Sandro, berhubung di dalam. Siap, beri salam.